Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya lah sehingga membawa kita dari alam kegelapan, alam kejahiliaan, alam kebodohan, membawa kita ke alam yang terang menderang yang seperti kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di dunia yang serba modern. Di dunia yang berkembang pesatnya sains dan teknologi. Maka dari itu, izinkanlah saya, Nurjana Kastela, dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Menciptakan Generasi Muda yang Berkualitas dengan Menyeimbangkan Pengetahuan Agama, Sains, dan Teknologi berasaskan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai agama, sains, dan teknologi, apa kaitan tiga hal ini? Dalam pandangan Islam tentang sains dan teknologi bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu rasa ingin tahu yang bersifat ilmiah berdasarkan pendidikan-pendidikan yang bersifat sistematis. Berdasarkan pandangan Islam, kaitan agama, sains, dan teknologi yaitu saling mendukung, di mana agama adalah pengetahuan seseorang yang mengandung norma-norma objektif berdasarkan keinginan Sang Pencipta dan dijelaskan dalam kitabnya masing-masing. Sebagaimana dalam Islam, di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah menyediakan apa yang tidak manusia ketahui dan Allah mengetahui segalanya. Agama, sains, dan teknologi sangat berkaitan erat, di mana agama berfungsi sebagai penuntun untuk manusia hidup tenang dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan sains dan teknologi berfungsi sebagai sarana untuk membantu segala aktivitas manusia di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai generasi muda, generasi yang akan melanjutkan perjuangan, generasi yang akan terus menebarkan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Kita harus bisa menyimbangkan ilmu dunia kita dan juga ilmu akhirat kita, yaitu dengan mempelajari ilmu agama dan juga mempelajari ilmu sains dan teknologi. Di dalam Islam, ketika seseorang mempelajari ilmu agama berdasarkan Al-Quran, merenungi arti per ayat, arti surah per surah, serta kandungan dan maknanya, maka ia bisa membedakan apa yang harus ia pelajari dan apa yang tidak harus ia pelajari, dan bisa menyeimbangkan ilmu dunia dan juga akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, kalam Allah, diciptakan bukan tujuan semata-mata bersifat praktis saja. Oleh sebab itu, secara objektif Al-Quran bukan ensiklopedi sains dan teknologi, dan Al-Quran tidak menjelaskan hal itu secara sederhana dan gambling. Tetapi berdasarkan pandangan Al-Quran dan tentang sains dan teknologi, yaitu bisa ditelusuri dengan pandangan Al-Quran tentang ilmu, di mana Al-Quran telah meletakkan ilmu sesuai dengan iman kita. Sebagaimana Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepadamu
berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Ilmu dalam Islam, hal yang harus diraih oleh setiap manusia supaya ia bisa mengetahui hakikat kebenaran yang sebenarnya. Dan juga berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga menurut ulama, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang umat muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagaimana telah diperintahkan oleh Nabi kita. Jika seorang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu. Maka itu kita sebagai generasi muda mempunyai kesempatan besar untuk mempelajari hal itu, mempelajari ilmu agama untuk kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat, agar kita bisa menciptakan generasi muda yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan ilmu agama, sains, dan teknologi kita? Hadirin, kita sebagai umat muslim menyeimbangkannya dengan cara mempelajari ilmu agama dan amalkan semampu kita. Lakukan hal-hal yang baik sesuai dengan porsi kita masing-masing. Walaupun kita tahu untuk menyeimbangkan agama, sains, dan teknologi adalah sulit karena salah satu dari itu harus ada yang lebih dominan. Maka cara kita untuk menyeimbangkannya adalah tetap mempelajari ilmu sains dan teknologi tanpa menyampingkan ilmu agama dan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja tausiah singkat yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini memberi berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.